Halo teman-teman semua yang terhormat Ibu dosen, perkenalkan nama saya Godsan Julberi Raban dengan NIM 2122011028, Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah pengantar komunikasi tentang komunikasi. Adapun pokok bahasan dalam materi ini adalah yang pertama itu pengertian komunikasi, yang kedua teori komunikasi, yang ketiga tujuan komunikasi, yang keempat fungsi komunikasi, dan yang kelima itu macam-macam komunikasi. Nah, yang pertama itu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu komunikasi menurut para ahli. Di antaranya, seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin, menurutnya komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Skinner juga turut beropini tentang komunikasi sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Forsdale berkomentar bahwa pengertian komunikasi adalah jenis proses pembentukan pemeliharaan serta pengubahan sesuatu dengan tujuan agar sinyal yang telah dikirim berkesesuaian dengan aturan. Pengertian komunikasi terakhir datang dari Gode yang mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk membuat sesuatu, kemudian ditujukan kepada orang lain. Lanjut ke yang ketiga, yaitu tujuan komunikasi. Setelah mengetahui apa itu pengertian komunikasi, berikutnya Anda perlu tahu tujuan komunikasi. Secara singkat, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Namun, masih ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang perlu Anda ketahui agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Berikut ini tujuan dari komunikasi, yaitu yang pertama, agar komunikator dimengerti komunikan. Tujuan komunikasi yang pertama, untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Lanjut ke yang kedua, yaitu agar dapat mengenal orang lain. Dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lain. Kemampuan mendengar, membaca, mengartikan merupakan hal penting dalam aktivitas komunikasi. Lanjut ke yang ketiga, yaitu agar pendapat diterima oleh orang lain. Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya adalah agar ide dan gagasan tersebut diterima. Lanjut ke yang keempat, yaitu fungsi komunikasi. Selain tujuan, fungsi komunikasi juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi Anda. Adapun fungsi komunikasi diantaranya seperti berikut. Yang pertama itu untuk menyampaikan informasi, yang kedua sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas yang berkaitan, yang ketiga itu sebagai bentuk interaksi dengan orang lain, yang keempat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi
Melalui komunikasi nantinya akan menjadi yang pertama itu terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kedua itu pengisi waktu luang misalnya dengan berbicara via telepon, chattingan, sosial media, video call, dan sebagainya. Yang ketiga itu sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif untuk dapat mengenal diri sendiri guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Misalnya ketika ada pertikaian atau perselisihan pendapat dalam rapat tertentu. Yang kedua sebagai hiburan, misalnya ketika Anda sedang jenuh kemudian menghubungi teman jauh untuk sekedar mengobrol santai. Adapun fungsinya yaitu yang pertama itu untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua itu sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, untuk mempelajari situasi yang terjadi. Yang keempat, mengubah sikap maupun perilaku. Yang kelima, mengawasi serta melakukan pengendalian. Yang keenam, sebagai motivasi untuk orang lain. Yang ketujuh, guna mengambil suatu keputusan yang tepat. Yang kedelapan, untuk melakukan kegiatan tertentu. Yang kesembilan, sebagai bentuk ekspresi. Yang ke-10, menghindari adanya kesalahpahaman. Dan yang ke-11 itu untuk tetap menjaga jalinan hubungan yang baik. Lanjut ke yang kelima yaitu jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan cara penyampaiannya terbagi menjadi beberapa jenis juga. Yang pertama itu komunikasi verbal atau lisan. Pengertian komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti. Contoh komunikasi lisan itu misalnya meeting dengan klien, wawancara, atau dua orang yang sedang berbicara. Komunikasi lisan bisa juga terjadi secara jarak jauh. Misalnya pembicaraan melalui telekonferensi, berbicara melalui telepon, dan video call. Yang kedua itu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi dengan media yang ditulis. Biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Misalnya mengirim pesan melalui email, chattingan melalui aplikasi WA, BBM, dan Instagram. Yang kedua itu komunikasi berdasarkan maksud dan tujuan. Komunikasi dapat juga dibedakan berdasarkan maksud dan tujuan dari komunikator. Kemauan dari komunikator merupakan faktor utama dalam proses penyampaian pesan. Beberapa jenis komunikasi berdasarkan maksud diantaranya adalah yang pertama itu pidato, kedua pemberian saran atau kritik, yang ketiga memberikan perintah, yang keempat memberikan ceramah, yang kelima wawancara. Lanjut ke yang ketiga yaitu komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama itu komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang berada dalam batas ruang lingkup organisasi di mana interaksi hanya terjadi antar individu di dalam organisasi itu saja. Komunikasi internal ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi vertikal atau perintah atasan, teguran, arahan, dan lainnya. Lanjut ke yang kedua yaitu komunikasi horizontal, yaitu diskusi atau bertukar pikiran antar anggota organisasi yang posisinya sama. Yang kedua, komunikasi eksternal. Ini merupakan jenis komunikasi yang dilakukan di sebuah organisasi kepada publik, misalnya jumpa pers, pameran dan publikasi, program TV dan radio, ataupun bakti sosial. Kesimpulan, dalam berinteraksi dengan orang lain, Anda perlu memahami seperti apa pengertian komunikasi secara umum. Ini penting senantiasa menjaga hubungan yang baik. Selain itu, komunikasi penting guna menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Salah satu media yang bisa digunakan untuk komunikasi adalah blog. Sekian video dari saya. Terima kasih.